Oke, jadi dengan misalnya teman-teman kualifikasi seperti ini dan terus teman-teman udah bisa pilah-pilahin, ini bakal memudahkan banget teman-teman buat ngerjain scale up-nya karena teman-teman udah bener ini. Setiap produknya kita udah kualifikasiin, kita udah tahu apa yang harus dilakuin dari awal. Hey, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang prioritas apa aja sih kita lakuin kalau teman-teman mau scale up jualan online-nya, gitu ya. Nah, biasanya gini, banyak toko online yang bikin jadi masalah adalah sebenarnya bukan karena yang saya bahas biasanya ya, bukan cuma karena kalah perang harga atau lain sebagainya, tapi mereka kadang nggak tahu juga apa yang harus dibenahin. Dan ketika kita nggak tahu apa yang harus dibenahin, ya bakal susah banget gitu. Ibarat teman-teman sakit tapi nggak tahu sakitnya apa, dan terus ketika ke dokter, dokternya nggak bisa tahu nih, oh ini harus ngapain. Dan ketika kayak gitu ya udah jelas gitu ya, teman-teman bakal sulit banget gitu buat sembuh dari penyakit tersebut gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi utamanya gitu ya, buat teman-teman yang belum subscribe video channel YouTube ini, teman-teman bisa subscribe dan pastikan nyalakan di tombol notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan informasi apapun. Nah, biasanya gitu ya di agensi MEA, apa sih yang kita lakuin gitu ya setelah kita masuk satu klien, terus klien tersebut mau scale up, kan kita tentu saja harus bebenah gitu ya. Kita harus bebenah. Nah, yang kita benahin apa sih? Nah, tentu saja kita harus tentuin prioritas apa yang harus dikerjain. Karena gini, biasanya nih setiap orang tuh punya toko produknya macam-macam gitu ya, dan bakal susah banget gitu kalau kita mau benerin semuanya gitu ya. Benerin semuanya tuh bakal susah banget, itu bakal ngabisin waktu banget gitu. Nah, maka dari itu tentu saja kita harus pilih nih produk-produk apa aja yang harus kita lakuin gitu ya, supaya kita nggak kerepotan gitu, kita nggak ngerjain semuanya tapi kayak kerja capek tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Nah, enaknya di Shopee itu adalah ketika teman-teman klik dari bisnis saya gitu ya, di bagian produk, teman-teman bisa ekspor data performa produk pada menu bisnis setiap bulan gitu. Jadi kita ekspor dulu nih setiap bulan, terus udah gitu kita analisa gitu. Nah, analisa ini dilakuin bukan cuma kayak hari ini terus hari per hari gitu, nggak mungkin. Kita bakal lakuin itu bulan demi bulan. Jadi pertama nih kita download, kita tahu nih, oh saya bakal benahin A, B, C, D, E. Setelah teman-teman benahin A, B, C, D, E, teman-teman lihat selama 1 bulan gitu ya, terus teman-teman tarik lagi, berubah nggak nih gitu. Jangan sampai gini, udah teman-teman ngerasa kerja keras, udah capek, udah ngerombak, ternyata yang kita lakuin ini nggak ada perubahan. Ya terus kalau nggak ada perubahan buat apa gitu, bener nggak? Kan jadi kayak useless gitu. Artinya di situ perubahan kita belum tepat, kita utak-atik lagi sampai jadi benar gitu loh, ya kan? Nah, kalau udah benar berarti efektif gitu ya. Kita tinggal maju ke next step gitu. Nah, masalahnya periode ini beda-beda nih kecepatannya gitu ya. Ada orang yang bisa ngerjain cepat, ada orang yang ngerjain cukup lama gitu ya. Nah, untungnya kalau di MEA karena kita punya tim cukup banyak, biasanya kita cukup cepat gitu ya. Kita cukup cepat gitu. Jadi kalau teman-teman nggak sempat ya mungkin bisa kerja sama juga gitu ya. Nah, terus setelah kita ekspor datanya, ya kita ekspor nih datanya nih. Nah, di sini kan ada nih kayak produknya siapa gitu ya, stoknya berapa, pengunjungnya gitu ya, tingkat konversi, jumlah terjual, persentase pengunjung gitu kan, terus jumlah persentase konversi. Nah, di sini kan kita udah bahas tentang kategori-kategori gitu ya. Nah, seperti yang saya bahas nih, misalnya kalau kategori-kategori kita udah langsung bedain. Sebenarnya ada template-nya sih. Ini teman-teman nanti bisa ini ya, teman-teman di kelas bisa download gitu ya, di deskripsi kelas nanti ada template yang teman-teman bisa kebantu gitu loh buat mengkategorikan produk-produk ini, apakah produk-produknya bersinar, berpotensi, apakah yang buruk, apakah yang super gitu ya. Kalau yang super ya udah gas aja terus gitu loh. Kalau super belum diiklanin, iklanin karena itu udah pasti bakal untung. Kalau udah kategori super gitu ya, ngapain lagi kita ragu-ragu gitu, itulah yang harus digas gitu. Nah, berikutnya adalah kita harus utak-atik nih dari produk-produk yang ada gitu ya. Nah, biasanya suka banyak orang pengennya ya udah yang buruk pengen dibikin jadi bersinar atau misalnya jadi berpotensi gitu. Itu biasanya bakal lebih berat gitu ya. Lebih gampang adalah setelah kita mengkategorikan produk dari data tersebut, kita prioritasin dulu nih pembenahan mana yang mau dikerjain gitu ya. Ada 2 cara, atau ada bisa dengan cara misalnya teman-teman mulai dari yang bersinar dulu gitu, selanjutnya berpotensi, dan terakhir buruk, atau bahkan mungkin ya nggak usah yang buruk, nggak usah dikerjain sih. Kalau yang buruk jadiin bonus aja dah, itu jauh lebih gampang biasanya. Nah, kenapa sih ada yang mulai dari bersinar gitu? Karena produk bersinar itu biasanya pengunjungnya udah banyak gitu, udah menarik perhatian, udah banyak, tapi karena faktor-faktor eksternalnya simple kayak harga, promo, akhirnya pembeli nggak jadi beli
Jadi ini ngotak-atiknya biasanya nggak keluar duit kalau produk bersinar. Jadi kalau misalnya mau gampang, teman-teman dari bersinar aja. Nah, jangan lupa juga buat catat action apa aja yang udah kita lakuin. Supaya ketika itu gagal, kita bisa evaluasi gitu action tersebut di cara lain. Jadi kita bisa ganti yang gampang. Kita bisa coba lagi gitu ya. Jadi biasanya sih kalau saran suggest ya adalah mulai dari yang bersinar. Gitulah. Terus udah gitu dari bersinar, teman-teman mulai dari produk yang pengunjungnya udah paling banyak. Karena itu yang paling mudah gitu ya. Nah, jadi gini, misalnya, setelah itu gimana nih? Jadi misalnya teman-teman udah lihat nih, oh ada nggak 5 produk bersinar dengan pengunjung paling banyak? Nah, karena ini biasanya lebih gampang gitu. Nah, pertama adalah kita evaluasi gitu. Ada nggak promosi yang teman-teman lakuin? Gitu ya, misalnya apakah teman-teman ngaktifin paket voucher, terus promo toko, terus udah gitu paket diskon gitu ya, teman-teman mainin nggak ini? Gitu ya. Nah, kalau misalnya ketika kita utak-atik dari situ penjualan persentasenya udah naik gitu ya, ya selamat gitu loh. Teman-teman bisa tambahin produk lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya belum, nah udah aktifin fitur belum? Gitu. Atau udah belum teman-teman tampilan gambarnya gitu. Tampilan gambarnya itu jangan-jangan kurang informatif, deskripsinya kurang bisa bagus gitu. Atau mungkin jangan-jangan ratingnya kurang gitu ya. Nah, itu yang bisa teman-teman lakuin gitu di produk-produk yang bersinar gitu. Jadi dia tuh udah pengunjungnya banyak gitu kan, dia kan tinggal ngaktifin ini aja konversinya gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas nih sebelumnya di video berikutnya beberapa hal buat ningkatin konversi. Apakah dari deskripsi, apakah dari gambar, apakah misalnya mungkin gak ada videonya jadinya nggak terpercaya, ataukah mungkin misalnya ratingnya sedikit gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa teman-teman utak-atik gitu di produk yang bersinar. Tapi yang bersinar, ingat yang pertama adalah biasanya jangan utak-atik judul, karena judul itu cukup vital kalau teman-teman utak-atik gitu ya. Nah, terus kalau misalnya nih teman-teman udah yang bersinar tuh dibuat konversinya naik dari 1% jadi 2%, ya udah order udah 2 kali lipat, teman-teman bisa gas lagi lebih kencang gitu ya. Nah, terus kalau udah bersinar gimana? Yang berikutnya bisa kita kerjain adalah produk-produk yang berpotensi. Berpotensi itu artinya konversinya tinggi, tinggal trafficnya nih yang kurang gitu. Nah, kalau traffic kurang kan kita udah bahas nih beberapa cara. Apakah judulnya teman-teman cek lagi gitu ya, ataukah mungkin teman-teman belum iklanin, ataukah mungkin oh ini kurang dipromosiin nih di live, di feed, di segala macam, teman-teman bisa promosiin gitu. Nah, setelah teman-teman kerjain itu, nah biasanya teman-teman evaluasi lagi, cek lagi naiknya nih trafficnya gitu. Karena biasanya kalau konversi udah bagus, begitu trafficnya naik juga itu sama gitu. Jadi 2 hal itu, teman-teman bisa mulai dari bersinar, teman-teman bisa mulai dari berpotensi. Atau teman-teman kalau misalnya memang punya waktu cukup banyak dan teman-teman cukup kuat dalam analisa data, teman-teman bisa lakuin dua-duanya barengan gitu ya. Biasanya kalau yang kita lakuin di MES ya kita bisa kerjain langsung 2, jadi 5 produk, jadi 10 produk. Tapi itu kita bisa lakuin karena tim kita cukup banyak. Jadi ada orang yang khusus memang ngurus buat advertiser aja, ada orang yang khusus buat ngurus promosi, ada orang yang khusus nanti ngurusin live gitu loh. Setiap bagiannya kita beda-beda orang ya, jadinya memudahkan. Ada orang yang khusus ngurusin iklan gitu. Jadi, nah itu yang biasanya kita lakuin. Dan ketika ini kita utak-atik, biasanya cuma dari 5 produk aja, itu kadang omset udah naik banyak. Kalau kita udah bisa tembus ke 10 produk, itu udah lebih banyak lagi gitu. Cuman biasanya ya itu aja sih yang perlu dikerjain. Kerjain, evaluasi, kerjain, evaluasi. Nah, setelah itu biasanya produk bersinar atau produk berpotensi ini bisa jadi produk super gitu ya. Setelah produk super gimana ya? Udah teman-teman tinggal terusin jalan aja biasa. Atau mungkin kalau teman-teman nanti mau lebih besar lagi, ya teman-teman nanti tinggal lakuin adalah gimana meningkatkan purchase per buyer gitu, ningkatin pembelanjaan per pembeli gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah ngerti cara ningkatin pembelanjaan per pembeli, itu juga omset bakal naik juga. Karena setiap orang yang tadinya mungkin belanjanya cuma 100.000, bisa kita bikin jadi 200.000 gitu ya. Dari situ juga omsetnya teman-teman bakal lebih besar gitu. Dan cara meningkatkan pembelanjaan per pembeli ini kita bakal bahas di video berikutnya. Jadi jangan sampai kelewat. Sampai jumpa di video berikutnya.